Hai teman pemilih, pagi ini bersama kami dari tim Humas KPU RI mengajak teman-teman untuk menyaksikan simulasi pemungutan suara di TPS dengan menerapkan protokol COVID. Jadi kalau kita pada tanggal 22 Juli 2020 sudah melaksanakan simulasi yang pertama di kantor KPU RI, pada hari ini Sabtu 29 Agustus kita melakukan simulasi di TPS yang real, yaitu di Kabupaten Indramayu, di TPS yang dibangun dengan melibatkan baik petugasnya maupun pemilihnya. Itu adalah calon-calon TPS yang akan bertugas pada tanggal 9 Desember 2020, dan pemilihnya atau pelaku pemilihan adalah memang calon-calon pemilih yang dia terdaftar di DPT di sekitar TPS. Mudah-mudahan ini menjadi satu pesan yang positif bahwa sesungguhnya jajaran KPU mulai dari KPU RI, kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota maupun di TPS sendiri, petugasnya sudah siap semua. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Evi Novida Ginting Manik, anggota KPU RI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Kita ingin melihat bagaimana kesiapan pemilih ya untuk hadir ke TPS ya, karena di dalam formulir C6 itu surat pemberitahuan kita kan sudah meminta ya, di situ pun sudah ada protokol kesehatan yang kita siapkan, di mana para pemilih ini kita minta untuk menggunakan masker, menggunakan hak pilihnya, dan juga membawa pulpen sendiri ya, serta membawa C6-nya ya, surat pemberitahuan tersebut, dan juga IKTP ataupun suketnya sebagai identitas dirinya. Nah, ini yang kita mau lihat juga apakah mereka sudah siap dengan protokol kesehatan tersebut. Kemudian di sini juga kita ingin melihat bagaimana tata cara pemungutan suara di masa pandemi ini bisa diterapkan protokol kesehatan yang tepat ya. Pertama, kita sudah mempersiapkan tempat cuci tangan baik di pintu keluar maupun di pintu masuk maupun pintu keluar ya. Dan bagaimana jarak yang harus dijaga untuk setiap pemilih yang sedang mengantri. Nah, kemudian juga bagaimana cara kita di dalam proses alur pemungutan suara itu tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Nah, ada dua cara yang kita siapkan dalam simulasi ini. Nah, yang pertama tentu dalam penggunaan sarung tangan ya, kapan diberikan sarung tangan yang kita siapkan untuk pemilih. Dan kemudian juga pemberian tinta ya, pertama untuk dengan cara diteteskan dan juga dengan cara dioleskan ya dengan cotton bud. Nah, ini yang sebenarnya di luar dari proses yang sebelumnya. Jadi karena tadi kita minta dia bawa pulpen, maka dia menuliskan sendiri. Kalau dulu tuh kan biasanya yang harus mengerjakan itu adalah KPPS 4. Tapi ini sekarang banyak kemandirian dari pemilih yang kita harapkan juga bisa diikuti ya oleh pemilih, sehingga kerjasama di antara pemilih dengan petugas kita ini bisa menjamin COVID-19 ini tidak kemudian menyebar pada saat pemungutan suara. Jadi semuanya saling menjaga. Itu yang kita harapkan juga dengan simulasi ini bisa kita ketahui bagaimana tingkat kepatuhan dari pemilih dan juga petugas kita di dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Nah, evaluasi nanti kita akan lakukan setelah simulasi ini sehingga kita bisa mendapatkan cara ataupun masukan ya yang bisa kita antisipasi dalam proses pemungutan suara di tanggal 9 Desember 2020. Saatnya Indonesia untuk memilih. Pastinya kalau dia membawa anak tentu dia harus mematuhi juga protokol kesehatan. Misalnya anaknya pakai masker juga, dia pakai masker, kemudian juga menjaga jarak ya. Kadang-kadang kan ini memang tidak bisa dihindarkan ya. Seorang ibu ya, dia harus mengasuh anaknya dan itu dibawa. Tapi tetap kita nanti akan menjadi masukan kepada kita ya. Ini makanya kita simulasi ini banyak hal yang tidak masuk dalam tata cara, tetapi situasi yang berlangsung ini bisa menggambarkan bagaimana prosesnya nanti terjadi, dan itu bisa menjadi masukan kita untuk melakukan koreksi-koreksi dan kemudian membuat aturan-aturan yang lebih baik gitu ya. Nah, itu yang memang harus kita jaga, terutama waktu jarak bagi mereka yang menyaksikan proses pemungutan suara itu supaya tidak berkerumun gitu ya. Itu juga harus sudah dipikirkan bagaimana caranya. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih.
Sirekap ini kan sudah kita lakukan 2 kali uji coba ya. Uji coba pertama itu kita mempersiapkan bagaimana teknologi yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan OCR, OMR, dan juga OCR, OMR ya. Jadi kita persiapkan pada waktu uji coba pertama itu adalah formulirnya. Dan kemudian cara kita melihat untuk membaca formulir tersebut yang sudah diisi. Nah selanjutnya setelah hasil evaluasi kemudian kita melakukan uji coba yang kedua. Uji coba yang kedua itu berkaitan dengan teknologi ya, aplikasi yang sudah kita siapkan dalam membaca dan menangkap serta kemudian menerjemahkan foto yang diambil oleh teman-teman KPPS sehingga bisa dalam bentuk rekap gitu ya. Nah ini yang kita sedang uji coba kemarin dan kita sudah mendapatkan banyak masukan. Kemudian kita juga sudah lakukan evaluasi dari uji coba yang kemarin dan kita akan melanjutkan uji coba yang 2 ini kan masih dilakukan di KPU ya. Nanti kita akan lakukan uji coba di lapangan ya, itu di Kabupaten Bandung. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi terkait dengan penerapan Sirekap ini, sehingga dalam evaluasi berikutnya kita sudah akan bisa mengambil langkah-langkah yang lebih maju ya, dan keputusan-keputusan ya di dalam penggunaan Sirekap ini ke depan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Situng ini kan dulu kita gunakan sebagai pendamping ya. Jadi di sana lebih kita utamakan untuk publikasi supaya bisa diakses. Nah, perkembangannya kemudian kan di tahun 2019 kita juga kita sudah mempublikasikan hasil penghitungannya ya. Jadi sehingga semua orang tahu bagaimana penghitungan, bukan hanya melihat foto saja, tapi sudah ada rekapnya ya, perhitungannya. Nah ini yang kita sudah lakukan tahun 2019. Nah itu sehingga itu tidak bisa digunakan untuk penetapan hasil. Nanti kalau Sirekap ini dia akan dijadikan penetapan hasil. Itulah perbedaannya. Kalau dulu kan tidak dijadikan penetapan hasil, tetap proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan yang menjadi penetapan hasilnya. Nah kalau Sirekap ini nanti data yang dilakukan untuk rekapitulasi di tingkat PPK maupun kabupaten kota itu ditarik dari proses foto yang dilakukan di TPS. Jadi semua datanya satu gitu. Jadi kita ingin mengurangi penggunaan formulir-formulir ya di dalam proses penghitungan maupun rekapitulasi, sehingga nanti kita bisa memberikan salinan digital ya. Itulah kemanfaatan dari teknologi yang akan kita gunakan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Ke depan ya, jadi ke depan nanti rekapitulasi berjenjang kita harapkan bisa dipangkas, tidak lagi harus panjang dan lama, tetapi nanti begitu dari TPS bisa langsung direkapitulasi di tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga proses itu bisa mempersingkat waktu ya, dan bisa memastikan kita juga lebih efisien dalam penggunaan formulir-formulir ya, dan juga kita harapkan upaya-upaya untuk melakukan manipulasi atau merubah-rubah data itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Ya, saat ini kan teman-teman di KPU daerah sudah mengumumkan tentang pendaftaran pasangan calon di tanggal 4 dan 6. Mereka di situ sudah menyampaikan apa saja yang harus dibawa, kemudian di mana tempatnya, waktunya, sehingga kita harapkan partai politik dan pasangan calon ini sudah bisa mempersiapkan diri ya, baik dari segi administrasi dokumennya, dan juga kita harapkan sudah bisa melakukan PCR ya sebelum melakukan pendaftaran, sehingga hasil PCR itu nanti bisa dibawa, sehingga ketika pendaftarannya sudah diberikan tanda terima TT ya, berarti sudah diterima, itu kan kemudian diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan hanya kepada mereka yang negatif ya. Kalau positif maka hasil positif PCR-nya maka dia harus menunggu 14 hari untuk bisa dilihat kembali
Kalau dia sudah negatif baru bisa melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau dia positif ini tidak menggugurkan ya. Jadi pemeriksaan kesehatan bisa juga tetap dijalankan setelah dia statusnya negatif. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Itu kan sudah kita batasin ya, mereka untuk hadir tidak bisa lagi beramai-ramai karena ada batasan-batasan tersebut. Kemudian juga mereka ini nanti kalau misalnya pun ada calon yang terkena positif dan diisolasi, maka kita harapkan nanti bisa menggunakan semacam video call ya untuk menggantikan kehadirannya pada waktu pendaftaran. Nah, protokol kesehatan ini sudah tentu diterapkan ya, seperti kita penerapannya di pemungutan suara ini ya. Nah, itu juga orang-orang yang hadir juga sudah dibatasi. Ini nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman di provinsi maupun di kabupaten kota. Kita memilih untuk Indonesia.